Oke, selamat pagi atau selamat siang, saudara-saudara. Hari ini kita akan melanjutkan tutorial kita tentang koneksi PHP ke database MySQL. Jadi, bagaimanakah PHP berkomunikasi dengan database MySQL? Kemudian kita mencoba untuk bukan cuma melakukan koneksi terhadap database MySQL, tapi juga kita bisa melakukan query atau meminta data, menampilkan data, kemudian memasukkan data ke dalam database, kemudian melakukan proses transaksi data. Nah, yang dimaksud yang transaksi data adalah penambahan, pengubahan, dan penghapusan data. Jadi insert atau add, kemudian edit atau update, dan delete atau menghapus data. Nah, saudara-saudara, transaksi SQL tersebut atau dalam kepanjangannya adalah Structured Query Language adalah sebuah transaksi di mana user memasukkan data atau menukar informasi ke dalam basis data atau database. Nah, tahap pertama dalam melakukan proses transaksi data dalam database adalah kita melakukan koneksi dulu, saudara-saudara. Jadi, saya langsung saja, kita siapkan sebuah editor seperti ini. Kita buat tagar PHP seperti itu, tagar PHP tutup, lalu kita langsung save as di dalam dokumen root atau folder kerja kita. Misalnya saya simpan di htdocs, saya ulangi, saya simpan di cxm htdocs, lalu dalam htdocs saya cari folder di mana saya akan menyimpan file ini, saya simpan di folder bernama pcs4b. Saudara-saudara bisa menyesuaikan dengan folder Anda. Hanya saran saya adalah penamaan nama folder itu harus tidak boleh ada spasi, harus sambung. Kemudian sebisa mungkin jangan mulai dengan huruf besar. Itu estetika dalam membuat nama folder kerja berbasis web atau kita sebut biasanya dengan nama dokumen root folder, ya. Nah, silakan beri saya misalnya beri nama koneksi.php, kemudian all types, ya, karena extension kita mau bikin PHP in all types. Ya, seperti itu. Kalau sudah, saudara-saudara, silakan di save, dan dalam editor Notepad++ dia akan berubah warna seperti itu. Itu tandanya extensionnya diterima, ya. Baik, tahap yang pertama dalam melakukan koneksi terhadap basis data adalah kita deklarasikan, ya, atau lebih tepat kita melakukan sebuah proses koneksi. Saya membuat sebuah variabel con. PHP dalam membuat variabel didahului dengan tanda dolar. Kita sudah pernah diskusikan di pertemuan-pertemuan sebelumnya. Con adalah nama variabel, saudara bisa ganti sesuaikan dengan keinginan saudara. Kemudian perintah untuk melakukan koneksi, perintah PHP untuk mengkoneksikan ke server itu adalah mysqli_connect, ya. Connect. Kemudian saudara-saudara bisa lihat ada 3 parameter yang disediakan. Parameter pertama adalah host. Parameter kedua adalah username, dan kalau ini saya kecilkan maka ada 3 parameter. Parameter yang terakhir adalah password kepada server, ya, password kepada server. Nah, ini maksud dengan server di sini adalah server di mana MySQL saudara terinstall. Karena bisa jadi saudara-saudara dokumen root file PHP Anda berada di server terpisah dengan program database Anda. Pada kasus kita, itu file PHP-nya akan diletakkan di komputer yang sama di mana MySQL terinstall. Dan itu artinya dia berada di localhost. Ini localhost. Kemudian parameter yang kedua pisahkan dengan koma.
lalu petik 2 itu adalah username. Secara default username adalah root. Kemudian secara default dia tidak menggunakan password. Walaupun demikian saudara-saudara, kita bisa setting password. Nanti saya akan tunjukkan sebentar ya. Sampai di line 2 itu sudah berhasil koneksi ke server MySQL berada. Saudara-saudara, sudah berhasil koneksi ke server di mana database kita terinstall. Cuma kita kan harus memilih database mana yang akan dipakai. Karena di dalam server kita bisa jadi terdapat banyak sekali database. Kita bisa punya database mahasiswa akademik, kita bisa punya database keuangan, kita punya database kepegawaian. Jadi kita harus memilih database. Nah, kita harus select database. Artinya kita harus memilih database mana yang akan kita pakai untuk kita bertransaksi. Kita harus sediakan lagi satu variabel, saya namakan DB untuk sebagai select database. Perintah untuk melakukan select, memilih database mana yang dipakai adalah mysqli _select db. Nah, parameter yang disediakan adalah koneksi mysql link. Ini adalah variabel koneksi ke server. Dan parameter yang kedua adalah nama database-nya. Dan itu semuanya tipenya string. Oke, di sini variabelnya adalah con. Karena saya sudah sediakan di sini, saudara-saudara bisa perhatikan ini. Ini con, maka di sini koneksinya adalah con, linknya adalah con. Kemudian nama database-nya. Nah, saudara-saudara, nama database ini kita bisa ke sini ke PHP My Admin, kita cek nama database kita. Saya kebetulan sudah menyediakan sebuah database MHS_online. MHS_online ya. Bukan, saya tidak mau pakai itu. Saya mau pakai PCS. Ya, tepat sekali. Saya mau pakai PCS. Nah, saudara bisa lihat ini. Di sini PCS, nama database-nya, nama tabelnya adalah mahasiswa, ya. Jadi nama database-nya adalah PCS. Oleh karena itu di sini sebuah string PCS, ya, lalu akhiri dengan titik koma. Nah, saudara-saudara, sampai di tahap ini, sampai di tahap ini, kita sudah berhasil koneksi ke server. Kita juga sudah melakukan koneksi kepada, memilih database yang mau dipakai. Nah, kita harus uji coba. Ya, kita tidak perlu uji coba koneksi ke server. Kita cukup uji coba line 3. Kalau berhasil memilih database, artinya line 2 berhasil dieksekusi. Karena sebelum dia memilih database, dia sudah terlebih dahulu koneksi ke server. Jadi kalau line 3 diuji coba, maka sukses. Maka pasti line 2 juga sukses. Ya, kita bikin sebuah if $db artinya variabel tersebut berhasil dieksekusi. Kita echo. Misalnya echo-nya sukses koneksi. Oke. Kita sediakan sebuah else. Echo. Ini gagal koneksi. Sudah? Saudara, kita sudah buat ini ya. Nanti terakhir kita tidak akan pakai ini ya. Sudah selesai, kita harus uji coba. Kita panggil di localhost. Kemudian tadi dokumen rootnya adalah PCS4B. Oke, nama filenya adalah koneksi.php. Nah, sukses koneksi. Saudara-saudara, jadi sampai di sini kita sudah berhasil melakukan koneksi terhadap basis data dengan menggunakan PHP, ya. Dan ini artinya kita tinggal memanggil file ini tiap kali kita mau pakai. Ya. Jadi kita tidak perlu melakukan koneksi berulang-ulang. Cukup di satu file saja. Kemudian kita
akan menggalinya berulang-ulang kapanpun kita butuhkan, saudara-saudara. Ya. Saya berharap ada diskusi. Silakan saudara coba di tempat Anda. Kalau ada masalah, saya dengan sangat senang hati berdiskusi dengan saudara-saudara. Cukup type di halaman komentar atau email ke saya. Apabila saudara-saudara memiliki kesulitan di dalam pengerjaan tugas akhir atau apapun itu yang menggunakan basis data, saya dengan sangat senang hati membantu saudara. Ya, silakan, saya menunggu respon feedback balik dari saudara-saudara sekalian. Ya, oke, sampai di sini dulu. Sekian dan